Selanjutnya, yang mana pada materi ini membahas mengenai pengertian dari kepala sekolah, kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, fungsi dan peran kepala sekolah. Selanjutnya, baik, kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin organisasi atau lembaga. Sementara sekolah berarti lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, secara umum, kepala sekolah dapat diartikan sebagai pemimpin sekolah atau lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah. Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Di dalamnya disebutkan kualifikasi umum dan kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator untuk dilanjutkan oleh Theotimus. Baik, karena Theo-nya lagi bermasalah sama sinyal, jadi akan saya lanjutkan. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah disyaratkan kompetensi yang melekat pada diri seorang kepala sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, kompetensi kepribadian, berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Selanjutnya, kompetensi manajerial, menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, kompetensi kewirausahaan, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah atau madrasah. Selanjutnya, kompetensi supervisi, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Dan selanjutnya, kompetensi sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, fungsi dan peran kepala sekolah. Fungsi dan peran kepala sekolah menurut Wahjo Sumidjo sebagai berikut. 1. Kepala sekolah pejabat formal. 2. Kepala sekolah sebagai manajer. 3. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin. 4. Kepala sekolah sebagai pendidik. Dan kelima, kepala sekolah sebagai staf. Sekian
Sekian presentasi dari kelompok kami untuk materi pertama. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan oleh pemateri, di sini terdapat fungsi dan peran kepala sekolah yang menurut saya belum terlalu jelas penyampaian ataupun penjelasannya ya. Jadi saya ingin kalian sebagai pemateri untuk kembali menjelaskan mengenai fungsi dan peran kepala sekolah yang terdapat dalam 5 poin tersebut. Misalkan nomor 1, kepala sekolah pejabat formal itu seperti apa, fungsinya yang bagaimana, seperti itu. Mungkin cukup jelas pertanyaan saya. Baik, Dea. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Maaf sebelumnya, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ingin bertanya. Adit ya? Itu duluan, para Pionisa duluan. Silakan Nisa. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafinisa dari Kemenkes. Saya ingin bertanya, pada kualitas dan kompetensi kepala sekolah, kan salah satunya ada kompetensi kepribadian, yang seorang kepala sekolah mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kepala sekolah mengaplikasikan dalam pengembangan budaya dan tradisi akhlak mulia? Dapat dipahami? Maaf Nisa, boleh diulang sekali lagi? Pertanyaannya, bagaimana cara kepala sekolah mengaplikasikan pada pengembangan budaya dan tradisi akhlak mulia? Pertanyaannya gini ya, bagaimana cara kepala sekolah menerapkan apa tadi? Bagaimana cara kepala sekolah mengaplikasikan pengembangan budaya dan tradisi akhlak mulia? Oh, baik, terima kasih Nisa. Sama-sama. Apakah masih bisa bertanya? Silakan Adit. Oke. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Praditya Alex Daryani dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kita tahu bahwa posisi kepala sekolah itu posisi yang urgent dan yang paling tertinggi di dalam suatu lembaga yang namanya sekolah. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa sih kompetensi yang paling vital dan memang benar-benar harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, serta berikan satu contoh masalah yang bisa dialami kepala sekolah sehingga dia dianggap gagal untuk memenuhi kompetensi itu.
Apakah bisa dimengerti pertanyaan saya? Maaf Adit, apakah boleh diulang sekali lagi? Oke. Saya bertanya, kompetensi apa yang vital yang memang benar-benar harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah? Serta berikan satu contoh masalah yang bisa dialami oleh kepala sekolah sehingga dia itu dianggap gagal dalam pemenuhan kompetensi tersebut. Apakah sudah jelas? Baik Adit, terima kasih. Baik, sama-sama kelompok penyaji. Baik, untuk sesi yang pertama kami tutup dulu ya. Kami tampung dulu pertanyaan. Terima kasih. Hai Kak, di sini Cindy akan menjawab pertanyaan dari Dea Aninda. Kepada Cindy, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran kepala sekolah yang ditanyakan oleh Dea Aninda. Baik, pada fungsi dan peran kepala sekolah terdapat 5 poin. Yang pertama itu, kepala sekolah sebagai pejabat formal, di mana sebagai pejabat formal, kepala sekolah mempunyai tugas tanggung jawab terhadap atasan, terhadap sesama rekan-rekan kepala sekolah atau lingkungan terkait, dan kepada bawahan. Kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan perannya, dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dan dengan baik. Ketiga, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Keempat, kepala sekolah sebagai pendidik. Berkaitan dengan kepala sekolah sebagai pendidik, harus mampu menanamkan, memajukan, dan meningkatkan paling tidak 4 macam nilai, yaitu mental,
moral, fisik, dan artistik. 5. Kepala sekolah sebagai staf. Berperan sebagai staf karena keberadaan kepala sekolah di dalam lingkungan organisasi yang lebih luas atau di luar sekolah berada di bawah kepemimpinan pejabat lain, baik langsung maupun tidak langsung, yang berperan sebagai atasan kepala sekolah. Pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi school plan, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk saling pengertian antar sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga. Saling membantu antar sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat dan pentingnya peran masing-masing. Dan kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. Kepala sekolah juga tidak saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugasnya di sekolah, tetapi ia juga harus mampu menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik secara optimal. Kepala sekolah dapat menerima tanggung jawab tersebut, namun ia belum tentu mengerti dengan jelas bagaimana ia dapat menyumbang ke arah perbaikan program pengajaran. Sekian jawabannya. Apakah Dea Aninda memiliki pertanyaan lagi? Iya, saya punya pertanyaan kembali berdasarkan pernyataan dari Saudari Cindy. Jadi, karena tadi dia menjelaskan bahwa kepala sekolah itu kan memiliki tanggung jawab untuk menjamin kualitas peserta didik itu sendiri kan. Jadi pertanyaan yang muncul itu yaitu bagaimana cara yang bisa diterapkan oleh kepala sekolah agar bisa membentuk karakter anak didiknya itu agar lebih baik. Padahal kita kan tahu bahwa kepala sekolah itu adalah orang yang sibuk, orang yang sangat jarang yang berinteraksi secara langsung dengan anak didiknya seperti itu. Jadi cara seperti apa sih yang harus ia terapkan agar bisa memunculkan, bisa menciptakan anak didik yang lebih baik, lebih beradab, dan lebih berprestasi seperti itu. Baik Tia, tunggu sebentar ya. Kepada moderator, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Adit. Nah, baiklah langsung saja. Tadi kan inti pertanyaan Adit adalah apa yang harus dipenuhi gitu kan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu harus mempunyai kualifikasi dan kemampuan diri. Nah, kompetensi gitu kan. Nah, kualifikasinya itu ada yang kualifikasi khusus, ada juga yang kualifikasi umum. Nah, kualifikasi ini mengenai pendidikan yang harus dilalui oleh kepala sekolah sebelum mencalonkan diri menjadi kepala sekolah. Nah, itu kalau menurut saya
itu memang penting untuk menjadi kepala sekolah, tapi yang lebih penting lagi, yang paling penting itu kepala sekolah itu harus mempunyai kemampuan, harus mempunyai kompetensi. Nah, di mana kompetensinya itu sendiri ada beberapa yang menurut saya itu harus ada, yaitu kepribadian, kemudian cara manajemen, kemudian supervisi dan sosial. Nah, kemudian bagaimana sih kepala sekolah itu bisa dikatakan gagal dalam memimpin gitu kan? Nah, itu kalau menurut yang telah kami diskusikan, itu kepala sekolah dikatakan gagal apabila tidak memenuhi kompetensi tersebut. Nah, bagaimana, Saudara Adit? Mungkin jawaban yang saya minta itu kurang kena gitu ya. Kan saya mintakan kompetensi apa yang paling vital. Jadi itu satu contoh kompetensi ya yang memang itu tidak bisa hilang dari diri seorang kepala sekolah gitu. Lalu berikan satu contoh masalah. Masalahnya itu misalnya apa ya? Kayak kepala sekolahnya korupsi. Nah, kalau gara-gara dia korupsi itu dia dianggap memenuhi kompetensi ini gitu. Seperti itu mungkin yang saya inginkan gitu. Mungkin bisa dijawab kembali gitu. Baiklah, untuk lebih lanjutnya akan kami diskusikan dahulu. Mohon maaf sebelumnya. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih kalau penyaji. Moderator, apakah saya boleh menambahkan tadi dari pertanyaan Adit? Iya, silakan. Jadi, kan tadi pertanyaan Adit, apa sih yang menjadi kompetensi yang paling vital dan penting seorang kepala sekolah? Dan berikan contoh dari kompetensi itu yang dianggap gagal kan? Jadi, menurut pendapat saya, kompetensi yang paling penting adalah kompetensi kepribadian. Karena dengan kepribadian, kita dapat melihat bahwa kepala sekolah tersebut dapat baik atau dapat baik memimpin dan melaksanakan tugasnya. Contohnya, jiwa kepemimpinan yang wajib dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Dengan jiwa kepemimpinan, seorang kepala sekolah tersebut dapat mengatur dan memanajemen sekolah itu dengan baik. Dan contoh dari kepala sekolah yang dianggap gagal yaitu contohnya ada dana BOS atau dana operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah, tetapi kepala sekolah tersebut tidak menggunakannya dengan baik, sehingga banyaknya sarana dan prasarana di sekolah yang tidak memenuhi standar. Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih kepada semua penyaji atas jawabannya.
Izin moderator, apakah masih boleh bertanya? Izin moderator, apakah masih boleh bertanya? Baik, saya satu pertanyaan lagi ya. Izin Sinta, kalau saya masih ingin bertanya, apakah bisa? Iya, silakan. Saya dulu ya. Ya, boleh. Etma, silakan Etma. Oke, pertanyaan saya. Nah, bagaimana cara kepala sekolah itu meningkatkan produktivitas sekolah? Nah, khususnya kepala sekolah yang memimpin di sekolah-sekolah pedalaman, apalagi dengan kurangnya sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran, serta terbatasnya tenaga didik dan peserta didik. Nah, apa yang harus dilakukan kepala sekolah itu untuk meningkatkan produktivitas sekolah pimpinannya? Terima kasih. Baik, Etma. Terima kasih. Kepada moderator, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Rafyunisa. Ya, silakan Pila. Nah, begini. Jadi kepala sekolah itu kan sebagai apa ya namanya ya? Pokoknya yang paling menjadi panutan gitu lah kan di sekolah kan. Nah, jadi kepala sekolah itu harus menjadikan dirinya sebagai contoh untuk menjadikan untuk membudayakan akhlak mulia di sekolah. Nah, kepala sekolah itu harus menjadikan dirinya itu sebagai contoh, sebagai panutan. Jadi kepala sekolah itu yang harus membangun akhlak mulia. Jadi kepala sekolah menunjukkan kayak mana sih akhlak mulia itu kepada guru-guru, kepada murid juga. Jadi dengan kepala sekolah menunjukkan akhlak mulia itu seperti ini loh. Nah, nanti kepala sekolah itu bisa bilang kepada guru bahwa kalau misalnya untuk menjadikan akhlak mulia itu menjadi budaya di sekolah ini, kita harus kayak gini. Nah, jadi nanti gurunya juga berperilaku
yang mulia, sehingga muridnya itu terbiasa melihat keadaan yang mana di sekelilingnya itu perilaku guru dan juga kepala sekolah dan juga warga sekolah semuanya, staf TU apa segala macam itu tuh mempunyai nilai budaya yang mana berakhlak mulia gitu. Mungkin kepada rekan saya apabila ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Izin moderator, apakah masih boleh bertanya? Baik, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Silakan, Trian. Baik, terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Nah, di sini kan kita sebagai calon pendidik dan siapa tahu kita di sini nantinya akan menjadi kepala sekolah. Nah, yang saya tanyakan di sini yaitu bagaimana model penerapan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Terus, usaha apa yang dapat dilakukan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin moderator, saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Rapi Yunisa yang tadi sudah dijawab oleh Nabila. Iya, silakan. Pertanyaannya, cara kepala sekolah mengaplikasikan pada pengembangan budaya dan akhlak mulia siswa. Jadi, pada pengembangan akhlak mulia, yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki akhlak mulia terlebih dahulu daripada anak buahnya. Jadi, seorang kepala sekolah harus memiliki akhlak mulia terlebih dahulu agar siswa yang di bawahnya itu dapat mengikutinya atau mencontohnya. Jadi akhlak mulia itu harus dari pemimpinnya dahulu sebelum dapat dicontoh oleh bawahannya. Seperti kepala sekolah yang akhlak mulianya, bila seorang murid itu melihat akhlak mulianya, maka mereka akan mencontoh kepala sekolahnya. Jadi akhlak mulia itu harus dari dulu dari pemimpinnya. Yang kedua yaitu ada pengembangan budaya. Saya dapat tarik contohnya di sini. Dalam kegiatan sekolah, biasanya akan diadakan pentas seni atau budaya. Jadi, kegiatan ini diselenggarakan untuk dapat mengembangkan budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Jadi, kegiatan ini memberikan atau memperkenalkan budaya kepada siswanya. Sehingga siswa itu dapat mengenal budayanya sendiri. Sekian, apakah sudah jelas, Rapi Yunisa? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Tiara. Iya, terima kasih juga. Izin moderator menjawab kembali pertanyaan dari Dea Aminah. Silakan, Cindy. Baiklah,
Meskipun di tengah kesibukan, seorang kepala sekolah harus bisa mengamati dan melihat situasi peserta didiknya. Disinilah peran kepala sekolah sebagai pendidik dilaksanakan oleh kepala sekolah itu sendiri. Jadi berkaitan dengan kepala sekolah sebagai pendidik, harus mampu menanamkan, memajukan, dan meningkatkan paling tidak 4 macam nilai, yaitu mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia, moral, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban, atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, dan kesusilaan. Fisik, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan manusia secara lahiriah, artistik, hal-hal yang berkaitan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Jadi, meskipun kepala sekolah ini memiliki banyak fungsi dan perannya masing-masing, di lain hal dia juga berperan sebagai seorang pendidik, di mana tugasnya itu meskipun tidak secara langsung memberikan motivasi atau dukungan kepada siswa-siswinya, namun ia bisa mendukung mereka melalui guru-gurunya. Di sini, kepala sekolah memiliki kekuasaan atau dapat memberikan arahan kepada guru-gurunya pada saat misalnya dia mengamati seorang siswa memiliki perilaku atau tindakan yang kurang baik. Jadi seorang kepala sekolah ini akan akan mengutus gurunya untuk langsung bertanya atau mulai memberikan motivasi ataupun dukungan kepada peserta didik tersebut. Meskipun melalui guru, kepala sekolah juga turut campur dalam hal tersebut. Kepala sekolah juga bisa memberikan dukungan kepada siswa-siswinya agar memiliki moral yang baik atau kepribadian yang baik dengan mendatangkan seorang narasumber dari manapun itu. Misalnya kepala sekolah mendatangkan narasumber yang mana narasumber ini merupakan seorang psikolog ataupun seorang pengusaha ataupun dia itu memiliki suatu kepribadian yang mana dapat mendukung peserta didik tersebut. Kepala sekolah memberikan tugas kepada gurunya agar guru bisa membimbing para peserta didik agar guru tersebut bisa bertindak sebagai konselor. Mereka harus sensitif dalam mengobservasi tingkah laku siswa. Mereka juga bisa mencoba merespon secara misalnya ketika siswa tersebut memiliki kepribadian yang kurang baik ataupun melenceng dari nilai dan norma yang ada di sekolah, seorang guru bisa membantu murid tersebut untuk lebih baik. Meskipun meskipun kepala sekolah itu sendiri bertindak sebagai bayangan, namun pada prakteknya itu gurulah yang membantu kepala sekolah agar peserta didik bisa menjadi lebih baik. Karena kepala sekolah dalam menjalankan suatu sekolah tidak hanya sendirian. Ia memiliki partner, staf-staf, dan guru sebagai rekan kerjanya untuk mendidik siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Sekian dari saya. Apa sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan?
Baik, kepada Dea, apakah sudah jelas atau ada lagi yang ingin disanggah? Sudah cukup jelas, moderator. Terima kasih atas jawabannya. Iya, Dea. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Trian Julpa. Perencanaan peningkatan mutu sekolah berdasarkan pada 8 standar pendidikan, serta mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Setiap awal tahun ajaran baru, kepala sekolah bersama dengan guru, staf, komite, serta orang tua peserta didik berkumpul untuk membahas program apa saja yang dilaksanakan oleh sekolah. Apabila program-program telah tersusun dan baik, langkah berikutnya yaitu dengan menentukan jumlah anggaran yang akan dipakai dalam pelaksanaan program-program sekolah, membentuk tim kerja dan koordinator pengembang mutu sekolah, membuat program kerja per bidang, koordinator tim pengembang mutu melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum guna menentukan muatan program yang akan dilakukan sesuai dengan program kerja sekolah yang berhubungan dengan kurikulum. Perencanaan alokasi, waktu pelaksanaan, dan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan fasilitas sekolah. Mengomunikasikan program kerja sekolah kepada seluruh warga sekolah maupun orang tua peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan pemenuhan sarana prasarana sekolah. Kepala sekolah berupaya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana di sekolah, terutama dalam hal kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dilakukan secara insidental agar pelaksanaan belajar mengajar di sekolah dapat mencapai tujuan pembelajaran serta menunjang hasil belajar peserta didik. Kepala sekolah memberikan arahan kepada guru maupun peserta didik dengan cara kepala sekolah melakukan kunjungan kelas. Adanya kunjungan kelas tersebut berarti kepala sekolah akan mengetahui di mana letak kendala yang dialami guru maupun peserta didik dalam proses belajar di kelas. Peningkatan profesionalisme guru. Kepala sekolah selalu mengupayakan agar para guru selalu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dengan cara kepala sekolah aktif mengikutkan dirinya maupun guru dalam berbagai acara pendidikan. Acara tersebut bisa berupa pendidikan dan pelatihan bagi guru, seminar pendidikan, workshop, studi banding, adanya pembinaan khusus bagi peserta didik yang berprestasi. Kepala sekolah mengkoordinasikan peserta didik yang berprestasi berdasarkan bidang studi yang ditekuni peserta didik tersebut. Tergantung berkompeten sesuai dengan bidang studinya. Dilakukannya kepala sekolah agar peserta didik selalu mendapatkan arahan atau bimbingan dari pembina agar peserta didik selalu dapat meningkatkan prestasinya. Kepala sekolah memberikan pendekatan kepada seluruh stakeholder dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Tujuannya agar tercipta suasana kekeluargaan di sekolah, sehingga program-program di sekolah akan terlaksana dengan mudah. Mungkin itu jawaban dari saya kepada Trian. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin disanggah kembali? Cukup jelas yang
sudah dijelaskan sama Sinta. Terima kasih. Iya, Trian. Terima kasih kembali. Tadi siapa moderatornya? Tiara ya? Atau Sinta? Izin Bu, Sinta. Sinta Bu. Oh, sambil di ini waktunya. Ini belum materi yang kedua ya? Baik. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir Bu yang akan disampaikan oleh Theo. Oke. Nah, sepertinya Theo keluar, moderator. Jadi, apakah saya boleh izin untuk menjawab pertanyaan dari Etma? Ya, silakan Pila. Nah, jadi tadi Etma bertanya bagaimana cara kepala sekolah meningkatkan produktivitas sekolah, khususnya kepala sekolah yang memimpin di sekolah pedalaman dengan kurangnya sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran serta terbatasnya tenaga pendidik dan peserta didik juga. Nah, jadi usaha yang dilakukan itu yang harus dilakukan yaitu yang pertama mengajukan kepada pemerintah untuk meminta dana BOS atau untuk sarana dan prasarana. Nah, kemudian kepala sekolah juga dituntut untuk memanfaatkan fasilitas seadanya itu. Bagaimana caranya biar dia itu bisa menjadikan fasilitas itu dipergunakan semaksimal mungkin. Nah, mungkin ada tambahan dari Theo. Saya cukupkan. Baik, apa suara saya terdengar? Mungkin sebagai kepala sekolah bisa mengarahkan guru-gurunya atau murid-muridnya untuk buat misalnya ada pelajaran yang membutuhkan alat peraga yang mahal gitu kan bisa dibuat dari barang seadanya, mungkin dari styrofoam atau dari plastik-plastik botol-botol gitu. Itu kan bisa memudahkan dalam proses pembelajaran. Jadi Sepertinya Theo keluar lagi, jadi izinkan saya untuk menambahkan sedikit. Nah, jadi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada, nah, itu bisa dijadikan sebagai alat peraga pengganti dari fasilitas yang harusnya diberikan oleh pemerintah, namun karena keadaan di mohon maaf pedalaman gitu kan, jadi kayak kurang fasilitasnya, jadi memanfaatkan fasilitas yang lain menjadikan dijadikan fungsinya itu dialihfungsikan sebagai fasilitas yang harusnya diterima tersebut.
Jadi difungsikan sama seperti itu gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tambahan dari rekan saya. Baik, sepertinya tidak ada lagi tambahan dari teman saya. Kepada penanya, apakah sudah jelas? Cukup jelas, terima kasih. Baik, untuk menghemat waktu kami akan melakukan presentasi untuk materi kedua. Baik, selanjutnya materi kedua mengenai pengawas sekolah yang akan disampaikan oleh Nafila Nuraifa. Kepada Nafila, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, saya akan membahas tentang pengawas sekolah. Slide selanjutnya. Moderator, slide selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Nah, pengawas sekolah, pengertian pengawas sekolah. Apa sih pengawas sekolah itu? Nah, menurut Yahya, itu pengawas sekolah adalah orang yang memberikan bantuan bimbingan, pengarahan terhadap guru dan atau tenaga kependidikan lainnya untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengawas sekolah adalah personil yang memberikan layanan bantuan kepada personil sekolah lainnya dan lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Nah, sehingga keberadaannya ini memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan segala jenis dan bentuk persoalan yang muncul dalam pembelajaran dan cara memanajemen sekolah. Slide selanjutnya. Nah, baiklah, tugas-tugas pokok pengawas sekolah. Nah, ini ada 7 tugas pokok yang diutarakan menurut Siahan. Menurut Siahan, tugas-tugas pokok pengawas sekolah yaitu menyusun dan melaksanakan pedoman kegiatan tahunan, kemudian membimbing pelaksanaan kurikulum, kemudian membimbing tenaga teknis, kemudian membimbing tata usaha, kemudian membimbing membimbing penggunaan dan pemeliharaan sarana belajar serta menjaga kualitas dan kuantitas sarana sekolah. Lalu membimbing hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dan komite sekolah. Kemudian yang terakhir menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas. Slide selanjutnya. Nah, ini ada tugas umum, tugas kepala sekolah, tugas pengawas sekolah, mohon maaf. Tugas pengawas sekolah menurut Yahya, yaitu ada 7 juga, yaitu membantu guru untuk lebih memahami dan menghayati tujuan-tujuan pendidikan atau standar kompetensi, kemudian membantu guru untuk lebih memahami kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, kemudian membantu guru dalam menerapkan kepemimpinan efektif dalam rangka meningkatkan profesional guru, lalu membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di dalam kelas, kemudian membantu guru dalam mendesain program pembelajaran, lalu membantu guru meningkatkan kompetensi, baik kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, maupun sosial. Lalu yang terakhir yaitu mendorong guru untuk meningkatkan jabatan karirnya. Slide selanjutnya. Beban dan sasaran kerja pengawas sekolah. Nah, beban kerja pengawas sekolah itu diatur dalam Peraturan Menteri Negara Penyalahgunaan Aparatur Negara
nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya adalah 37,5 jam per minggu, termasuk di dalamnya pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah atau madrasah tersebut. Slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Bisa dibaca di sini. Nah, slide selanjutnya. Baiklah, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara, saya persilakan. Baiklah, saya akan menyambung presentasi dari Nafila. Selanjutnya yaitu kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah. Yang pertama ada kualifikasi yang bersifat normatif. Yang artinya kualifikasi yang bersifat normatif bahwa pengawas adalah orang yang harus memiliki watak kependidikan, memahami konsep dasar pendidikan, dan cinta terhadap kemanusiaan. Yang kedua ada kualifikasi yang bersifat konstruktif. Kualifikasi yang bersifat konstruktif adalah kualifikasi yang digolongkan kepada kualifikasi pencerahan. Selanjutnya, di sini ada kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah madrasah. Yang pertama yaitu kualifikasi pengawas taman kanak-kanak atau radiataful, atafal atau TK atau RA dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SDMI. Yang kedua ada kualifikasi pengawas sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, SMP atau MTS, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, SMA atau MA, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, SMK atau MAK. Selanjutnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah dinyatakan bahwa kompetensi pengawas sekolah atau madrasah meliputi ada 6 poin. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi supervisi manajerial. Yang ketiga, kompetensi supervisi akademik. Yang keempat, kompetensi supervisi evaluasi pendidikan. Yang kelima, kompetensi penelitian pengabdian. Yang keenam, kompetensi sosial. Jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi ya. Bisa dibaca dari yang pengawas sekolah muda, pengawas sekolah madya, dan pengawas sekolah utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama ada pengertian supervisi pendidikan. Menurut pendapat Rohani, supervisi pendidikan adalah segala usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas pendidikan lainnya untuk memperbaiki pembelajaran, mengembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, menurut Suhertian, supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Selanjutnya, tujuan dari supervisi yang pertama yaitu pengawasan berkualitas, yang kedua pengembangan profesional, yang ketiga peningkatan motivasi guru. Prinsip dari supervisi yang pertama prinsip ilmiah, yang kedua prinsip demokratis, yang ketiga prinsip kerjasama, yang keempat
prinsip konstruktif dan kreatif. Selanjutnya, menurut Siahan dan kawan-kawan, ada 7 prinsip dalam supervisi yang pendidikan. Yang pertama yaitu supervisi pendidikan harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Yang kedua, supervisi pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, supervisi pendidikan harus demokratis. Yang keempat, program supervisi pengajaran harus integral dengan program pendidikan. Yang kelima, supervisi pendidikan harus komprehensif. Yang keenam, supervisi pendidikan harus konstruktif. Yang ketujuh, supervisi pendidikan harus objektif. Saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk penyampaian materi sudah kami sampaikan. Untuk sesi pertanyaan pada materi kedua ini, kami hanya cukupkan untuk 3 pertanyaan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Silakan, siapa tadi? Saya, Irene. Silakan, Irene. Perkenalkan, nama saya Irene, saya perwakilan dari kelompok 3 yang ingin bertanya. Di salah satu sekolah ada seorang guru yang jarang masuk, tidak memiliki tingkat pembelajaran secara lengkap, dan sering marah-marah. Dari tingkah laku ini, tindakan apa yang akan dilakukan oleh pengawas untuk membantu kepala sekolah dalam mengatasi hal tersebut? Apakah jelas? Baik, Irene, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, moderator. Ya. Silakan. Tingkan Jack dulu. Baik, pertanyaan saya. Bagaimana tugas pelaksanaan pengawas sekolah di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah bisa terlaksana semua? Tentunya di masa pandemi COVID-19 ini sangat membuat sistem pengawasan berbeda. Langkah apa saja yang harus dilakukan pengawas sekolah agar jalannya proses pendidikan di sekolah berjalan dengan efektif dan kondusif di masa pandemi ini? Sebutkan contoh apa saja yang harus dilakukan oleh pengawas. Mohon maaf, Pinkan, apakah boleh diulangi sekali lagi? Untuk pertanyaannya sudah saya catatkan di kolom komentar. Baik, terima kasih, Pinkan. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi. Izin moderator. Silakan, Melur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melur Regista Cahyani. Izin bertanya. Dalam menyusun program pengawasan, seorang pengawas dapat memulai dengan melakukan analisis terhadap faktor internal serta eksternal wilayah yang ada di sekolah-sekolah. Pertanyaan saya, apa sih langkah utama yang harus dilakukan seorang pengawas dalam melakukan analisis tersebut? Dan hal utama apa dan yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pengawas agar dapat membantu memajukan kualitas serta prestasi sekolah? Terima kasih. Baik, Malu, terima kasih. Baik, kami minta izin untuk mendiskusikan pertanyaan terlebih dahulu.
kepada moderator, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Pinkan. Silakan Nafila. Nah, jadi berdasarkan literatur yang saya baca yaitu panduan kerja pengawas sekolah di masa pandemi yang dikeluarkan oleh LPPKSPS Kemendikbud. Nah, itu menyatakan bahwa supervisi itu ada tiga kegiatan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Nah, di mana perencanaan itu tuh berisi tentang supervisi harus mengkaji program supervisi manajerial yang meliputi pembinaan, bimbingan pelatihan, kemudian pemantauan, serta penilaian. Lalu yang kedua, langkah perencanaan, yaitu menyelaraskan program supervisi manajerial dengan kondisi dalam rencana kerja work from home atau rencana shift kerja gitu. Kemudian yang ketiga, dalam langkah perencanaan itu ada mengidentifikasi akses dan fasilitas internet di sekolah tersebut. Lalu yang keempat, ada mengidentifikasi tingkat literasi digital kepala sekolah dan tenaga pendidik. Lalu yang kelima, ada menyusun instrumen pendukung. Kemudian di langkah kedua, yaitu langkah pelaksanaan, supervisi itu melakukan peran sebagai coach yang mendampingi kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidikan lainnya melalui program supervisi manajerial, yang mana itu pemantauan, pembinaan, bimbingan dan latihan, dan penilaian. Hal itu dilakukan untuk melaksanakan tugas dari rumah. Kemudian langkah pelaksanaan yang kedua ada memilih aplikasi online yang tepat dan relevan untuk mendampingi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan lain-lain untuk melalui program supervisi manajerial. Lalu yang ketiga ada mengatur jadwal komunikasi secara intensif dengan kepala sekolah dan staf. Lalu yang keempat ada melaksanakan program supervisi sesuai dengan jadwal. Kemudian yang terakhir yaitu langkah evaluasi yang dilakukan pengawas sekolah dalam masa pandemi ini, yaitu yang pertama menggunakan instrumen mencatat masalah atau hambatan yang dihadapi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan pada masa COVID ini. Kemudian yang kedua ada memberikan alternatif solusi dari masalah yang dihadapi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan pada masa pandemi COVID-19. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini bukan berarti pengawas sekolah itu tidak menjalankan tugasnya, namun tugasnya itu sedikit berbeda karena kita dihadapkan dengan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara digital. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada dari rekan saya tambahan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, kepada Pinkan, apakah sudah jelas atau ada ingin disanggah? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah sangat jelas.
Mohon maaf untuk dua pertanyaan. Tadi kami masih mendiskusikannya. Izin moderator menjawab pertanyaan dari Iren. Silakan Cindy. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin kepada saya untuk menanggapi pertanyaan dari Iren. Jadi di sini Iren menanyakan bagaimana jika seorang guru itu jarang masuk dan suka marah-marah. Dari perilaku tersebut bagaimana pengawas menanggapinya? Jadi dapat kita lihat perilaku dari seorang guru ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalnya sebagai guru. Jadi, di sini, seorang pengawas memiliki upaya yang dapat ia lakukan dalam meningkatkan kemampuan profesional guru agar guru tersebut tidak melakukan hal seperti yang Iren sampaikan. Jadi, yang pertama-tama itu, seorang pengawas harus melakukan rencana program kepengawasan, di mana secara garis besar tugas pengawas sekolah atau madrasah adalah melakukan identifikasi masalah, menyusun program pengawasan, melaksanakan program kepengawasan, mengevaluasi, dan menganalisis hasil pengawasan, serta melakukan pembinaan berdasar hasil tersebut. Jadi, seorang guru dalam melakukan suatu tindakannya pasti memiliki alasan tertentu. Meskipun ia sering marah ataupun jarang masuk, entah itu akibat dari masalah pribadi atau masalah dari sekolah itu sendiri, seorang pengawas harus bersikap adil dan melakukan tugasnya untuk mengawasi dan mengevaluasi apa sih yang menjadi penyebab guru tersebut melakukan tindakan seperti itu kepada siswanya. Yang kedua itu pelaksanaan pengawasannya. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas pendidik adalah melakukan pembinaan terhadap guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan yang berada di wilayah binaan, melakukan penilaian terhadap kinerja guru, kinerja kepala madrasah, dan kinerja seluruh staf sekolah, dan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Jadi setelah seorang pengawas ini mengetahui ataupun memahami apa sih yang menjadi penyebabnya, jadi disinilah ia memperoleh suatu jawaban dan melakukan suatu tindakan di mana ia akan memberikan bimbingan kepada
guru tersebut, entah itu melalui kepala sekolahnya ataupun melalui pengawas tersebut. Jadi di sini guru tersebut akan dibina dan diarahkan untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun alasan yang ia berikan mengenai masalah pribadi ataupun sekolah, sekolah harus bisa mengatasinya ataupun membantu setidaknya agar masalah tersebut bisa berkurang sehingga guru tersebut bisa menjadi seorang guru yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak sering bolos ataupun marah-marah kepada murid-muridnya. Yang terakhir itu evaluasi dan tindakan lanjut hasil pengawasan. Setelah melalui pembinaan tersebut, pengawas tetap akan melihat dan memantau bagaimana sih guru tersebut, apakah masih melakukan hal-hal yang misalnya jarang masuk, suka marah-marah, ataupun sering membuat siswanya takut ataupun tidak suka terhadap guru tersebut. Disinilah ia mengawasi dan melihat kembali apakah hal yang sudah ia lakukan itu berjalan dengan baik ataukah guru tersebut masih seperti itu. Dengan cara begitu, pengawas mengawasi dan mendukung agar sekolah, kepala sekolah, lingkungan yang ada di sekolah tersebut, guru-guru dan staf yang ada di sekolah menjadi satu kesatuan yang lebih baik lagi. Meskipun adanya hambatan-hambatan, jadi tugas pengawas di sini adalah memperbaiki hal tersebut. Tentunya dengan bantuan dari kepala sekolah dan rekan-rekan yang lainnya. Sekian dari jawaban saya. Mungkin rekan kelompok saya ada yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain. Kepada penanya, apakah sudah jelas atau ada ingin disangka kembali? Sudah jelas, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, terima kasih kembali, Iren.
Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Meluh. Silakan, Mbak. Bisakah dibacakan kembali pertanyaannya, moderator? Baik, pertanyaannya, dalam menyusun program pengawasan, seorang pengawas dapat memulai analisis terhadap faktor internal serta eksternal wilayah dan sekolah yang ada. Pertanyaannya, apakah langkah utama yang harus dilakukan seorang pengawas dalam melakukan analisis tersebut? Dan dalam hal utama, apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pengawas agar dapat membantu memajukan kualitas serta prestasi sekolah? Baiklah, saya akan menjawabnya. Hal yang paling utama yaitu yang pertama dilakukan oleh pengawas, yaitu yang namanya pengawas sekolah, yaitu berarti dia melakukan pengawasan. Jadi tugas utama pengawas sekolah yaitu melakukan pengawasan. Dan apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh sekolah tersebut, dia dapat mengoreksi atau memberikan masukan supaya lebih baik lagi. Dan yang paling penting yaitu pengelolaannya yang diharapkan dapat lebih baik lagi. Dan langkah utama yang harus dilakukan yaitu yang pengawas sekolah harus memiliki keterampilan yang dapat mampu memajukan kualitas dan prestasi sekolah tersebut. Apabila pengawas sekolah tersebut memiliki kualitas, maka dia dapat mengarahkan guru-guru tersebut supaya lebih baik lagi dan memberikan setiap masukan dan pelatihan keterampilan kepada guru tersebut dan dapat mencontohkan pengelolaan sekolah yang baik dan melakukan pengawasan supaya kualitas guru tersebut menjadi lebih baik. Jadi dia dapat memberikan pembelajaran atau masukan kepada guru tersebut. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Dari kelompok saya. Sekian. Izin menambahkan sedikit. Jadi, keberadaan pengawas sekolah sangat memegang peranan penting dalam membina dan mengembangkan kemampuan profesional tenaga pendidik, kepala sekolah, dan sekolah lainnya. Nah, ini bertujuan agar sekolah yang dibinanya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sekian dari saya. Apakah dari penanya ada yang ingin disanggah? Terima kasih, udah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan keterlambatan waktu. Kami tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Sinta ya. Nah, jadi cukup banyak ya ternyata pertanyaan yang diajukan ke kelompok 2 ya. Secara umum memang sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang masuk. Nah, jadi mungkin saya ingin menyampaikan sedikit ya. Tadi ada pertanyaan tentang bagaimana seorang kepala sekolah ya bisa mencontohkan atau memberikan budaya yang baik untuk sekolahnya. Nah, jadi memang ini adalah peran utama ya di sekolah itu. Nomor satunya adalah kepala sekolah, karena selain dia juga menjadi contoh untuk siswanya, tapi dia juga sekaligus sebagai panutan untuk guru-guru juga di tempat itu gitu ya. Nah, jadi bagaimana tindak tanduk kepala sekolah di sekolah akan menjadi image dari sekolah tersebut.
Nah, jadi saya cerita pengalaman saya pada saat SMA ya. Jadi kepala sekolah saya ini orangnya, kalau misalkan kita sebut diktator, sebenarnya diktator yang baik, tapi ya dalam hal yang baik. Jadi beliau membuat aturan-aturan yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Nah, akan tetapi mau tidak mau, karena beliau ini adalah kepala sekolah, jadi semua elemen yang ada di sekolah harus mengikuti aturan yang beliau buat gitu. Nah, karena basicnya sekolah kami aturan pesantren ya, sehingga tidak terikat dengan aturan-aturan dari dinas ya, khususnya tentang seragam dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu banyak sih ya, banyak hal sebenarnya yang masih melekat di kami ya, para alumni dari sekolah tersebut, yang memang itu langsung dicontohkan oleh kepala sekolah kami. Nah, jadi mulai dari seragam ya, jadi kami itu tidak menggunakan seragam sekolah pada umumnya. Jadi kita menggunakan, kalau untuk yang perempuan itu pakai jubah ya. Ada yang tahu jubah itu seperti apa? Tahu lah ya, baju muslim yang modelnya tanpa kopnat gitu ya, yang lurus gitu aja. Bahkan kalau misalkan sampai ada yang bajunya itu ketat-ketat gitu ya, maka akan langsung ditegur untuk mengganti pakaiannya. Itu satu, seragam. Kemudian untuk laki-laki ya, diwajibkan memakai dasi. Jadi kita dibiasakan untuk berpenampilan baik dan sopan gitu ya, dan rapi. Jadi untuk laki-laki memakai dasi, kemudian sepatu pantofel, celana kain gitu kan, dan harus selalu rapi. Nah, kemudian pada saat masuk sekolah ya, di pukul 6.30 itu kami melaksanakan yang namanya baiat. Baiat itu seperti apa ya? Ada yang tahu baiat? Jadi kalau yang Islam sih, ketika Rasulullah membaiat beberapa orang yang pertama kali masuk Islam itu ya. Nah, kalau kami itu, apa isi baiatnya? Jadi di pukul 6.30 pagi itu kami sudah berkumpul di halaman depan sekolah dengan pakaian yang sudah rapi ya. Bukan untuk melakukan upacara, tapi untuk melakukan baiat. Nah, jadi nanti salah satu bergantian ya untuk memimpin baiatnya. Isinya apa? Ini doa belajar. Nah, dipimpin oleh satu orang. Nah, jadi sebelum masuk ke kelas masing-masing itu. Nah, kemudian setelah baiat ya, untuk setiap kelas ya, digilir dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kami diwajibkan untuk pidato berbahasa Inggris. Jadi pidato berbahasa Inggris di depan, ada waktu 7 menit ya, 7 sampai 10 menit setelah baiat itu kita maju ya, bergiliran. Jadi misalkan untuk hari ini giliran di kelas 1 siapa, kelas mungkin besok kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Dan itu pidato berbahasa Inggris. Dan kami diajarkan langsung. Jadi dikomentari langsung di situ. Jadi setelah selesai pidato, jadi Ustadz itu langsung memberikan komentar. Nah, jadi apa yang kurang dan apa yang sudah baik dari penampilan yang pidato tadi. Nah, itu. Kemudian ya, ada satu lagi yang masih saya kurang tahu ya aturan yang sekarang seperti apa, tetapi beliau itu selalu mengusahakan setiap hari Senin ya, beliau ikut ya, meskipun sesibuk apapun kegiatan beliau, setiap hari Senin ya, bahkan mungkin diusahakan untuk setiap hari, tetapi setiap hari Senin beliau tidak pernah absen untuk ikut baiat. Nah, kemudian beliau selalu memberikan
seperti motivasi-motivasi gitu ya. Karena kepala sekolah itu kan biasanya ikut ada kunjungan ke sekolah lain gitu ya, sebagai untuk masukan juga di sekolahnya gitu kan. Beliau biasanya berkunjung ke mana gitu ya. Kalau setahu saya dulu beliau juga pernah ke luar negeri gitu. Nah, jadi beliau selalu kembali ya dengan semangat-semangat beliau, dengan memberikan pesan-pesan yang beliau peroleh dari perjalanannya. Nah, dan itu disampaikan dengan cara yang luar biasa, sangat berkesan bagi kami. Nah ya, jadi kalau misalkan ingat gitu ya, dengan sekolah A, image-nya adalah beliau. Nah mungkin itu ya, salah satu pengalaman saya gitu ya di sekolah, saat saya sekolah dulu. Dan itu tentunya sangat berkesan, mungkin tidak hanya bagi saya, tetapi untuk semua alumninya. Nah, jadi kita sudah terbiasa untuk public speaking gitu ya, yang mungkin tidak semua sekolah. Coba kalau di sekolah teman-teman, ada nggak kira-kira kepala sekolah yang sama halnya seperti itu? Ada yang punya pengalaman kepala sekolahnya seperti itu? Seperti apa yang saya sampaikan? Ada nggak? Ada, Bu. Nah, Pinkan asalnya dari mana? Kayong Utara, Bu. Kayong Utara, di SMA apa? SMA Negeri 1 Simpang Hilir, Bu. Apa ininya? Jadi yang Bu, melekat, yang buat saya terkesan dengan kepala sekolah saya, Bu, untuk kepala sekolah saya, jarak rumahnya ke sekolah itu kurang lebih 30 km, Bu. Pada pukul 6.15, Bu, masuk kan 6.45, dia sudah stay di gerbang, Bu. Terus pada saat di gerbang, dia nunggu muridnya datang, yang perempuan, yang laki-laki kan biasanya, Bu, baju masih sering keluar, Bu. Dipanggilnya, silahkan masukkan bajunya, nak, katanya. Habis itu dia nyuruh itu, Bu, nyuruh siswanya untuk mencari satu orang satu sampah, Bu. Terus apabila dia berjalan melihat sampah, Bu, dia sering masukkan sampah ke tong sampah juga, Bu. Jadi satu kata yang jadi motivasi saya dari beliau, Bu, 3M, Bu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil. Mungkin itu yang diajarkan kepala sekolah saya, Bu, yang membuat saya terkesan. Oke. Nah, jadi itu ya pengalaman dari Pinkan. Terima kasih, Pinkan. Nah, jadi tentunya ya setiap, nah kenapa juga sih dalam satu sekolah itu memilih seseorang untuk menjadi kepala sekolah, tentunya dengan kompetensi, selain kompetensi ya, dengan beberapa pertimbangan. Nah, jadi iklim sekolah itu ya bergantung kepada kepala sekolahnya gitu ya. Seperti Pinkan tadi, sangat peduli tentang sampah gitu ya. Bahkan selalu tepat datang tepat waktu, bahkan sebelum waktunya gitu ya. Dan itu dengan sendirinya akan diikuti oleh semua warga di sekolah tersebut ya. Jadi bahkan gurunya malu yang datang terlambat ya. Mungkin memang biasanya orang-orang seperti itu tidak menegur secara lisan ya, tetapi dengan perbuatan, dengan mencontohkan dengan langsung dirinya gitu ya. Makanya tadi mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri ya. Nah, terima kasih Pinkan. Yang lain tadi siapa? Seto. Silakan. Iya, Bu. Ya. Seto dari mana? SMA-nya? Dari SMA Widya Nusantara Kota Bekasi, Bu. Oke. Apa pengalamannya? Sama kayak Pinkan, Bu. Setiap harinya itu kepala sekolahnya nunggu di gerbang, terus meriksa perlengkapan sekolahnya, disuruh pakai bed, disuruh pakai. Nah, yang nggak pakai itu kayak harus muter lapangan, terus mungut sampah, kayak gitulah, Bu. Datang tepat waktu berarti ya, dan peduli tentang sampah.
Nah, jadi Iya itu Bu, ya soalnya beberapa. kepala sekolahnya dari awal udah nyampe duluan. Ya, dan itu mungkin bukan hal yang mudah bagi semua orang gitu ya, karena untuk konsisten datang tepat waktu itu tentunya harus mengorbankan banyak hal gitu ya, harus mungkin jarak yang tadi disebutkan ya. Nah, kemudian mungkin yang lain juga punya pengalaman masing-masing ya. Nah, akan tetapi memang tidak semuanya seperti itu ya. Tapi pada umumnya setiap kepala sekolah itu punya apa ya, budaya yang dia buat untuk sekolahnya ya. Entah dalam hal apapun gitu. Nah, kemudian tadi sedikit ini ya tentang kompetensi. Nah, kenapa sih kepala sekolah dan pengawas sekolah tentunya itu menjadi sebuah profesi? Coba ada yang bisa jawab? Kenapa kalau yang minggu lalu ya, tukang sampah itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah profesi, tetapi kenapa sih kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah ini menjadi sebuah profesi? Coba ada yang bisa jawab? Silakan. Saya Bu, Ya, Raditya, silakan. kenapa kepala sekolah dan pengawas sekolah ini disebut dengan profesi? Jika kita berkaca pada minggu lalu itu syarat-syarat profesi itu harus memiliki suatu pengetahuan yang khusus dalam bidang tertentu dan menyertakan berbagai kegiatan intelektual serta menuntut keahlian khusus, tanggung jawab dan setianya terhadap suatu pekerjaan, Bu. Sedangkan tukang sapu itu tidak memerlukan keahlian khusus yang dimana semua orang juga bisa untuk melakukan hal tersebut, Bu. Beda halnya dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang memang harus memiliki kualifikasi khusus serta keahlian khusus untuk mengampu suatu profesi tersebut, Bu. Oke, terima kasih Praditya. Iya benar ya, apa yang disampaikan oleh Praditya. Nah, jadi kenapa sih kepala sekolah dan pengawas sekolah itu bisa menjadi sebuah profesi ya? Karena untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah tadi yang seperti sudah disampaikan oleh temannya ya, ada kualifikasi khusus. Jadi harus menjadi pengawas sekolah itu tidak bisa lulusan S1 misalnya ya, harus pasca sarjana. Kemudian menjadi kepala sekolah minimal adalah sarjana, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah diatur pemerintah gitu ya. Dan itu sudah ada apa ya? Imbalan ini, gajinya juga sudah diatur ya, semuanya sudah ada aturannya. Nah, itulah kenapa kepala sekolah dan pengawas sekolah menjadi sebuah profesi ya. Jadi selain memerlukan kualifikasi khusus ya dan keahlian khusus, dia harus juga punya kompetensi tertentu. Nah, tadi tentang apa sih yang vital bagi kepala sekolah gitu, kompetensinya ya, tentunya kita tidak bisa mempersyaratkan hanya satu kompetensi yang dimiliki gitu ya. Setidaknya kalau untuk seorang yang profesional ya ada 4 ya untuk karena kepala sekolah juga dia seorang guru gitu ya. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki, kompetensi utama selain dari kompetensi kepala sekolahnya itu sendiri. Ya, dan itu tidak bisa kita syaratkan hanya satu yang harus dimiliki, tidak, tetapi semuanya ya. Semua kompetensinya harus dimiliki, oleh sebab itulah dia bisa menjadi kepala sekolah. Nah, kemudian lagi ya yang masih belum ini. Nah, itu tentang bagaimana peran kepala sekolah untuk sekolah-sekolah terpencil yang sarana dan prasarananya itu belum terpenuhi ya. Itu benar ya, tadi sudah dijawab bahwa beliau sebagai penengah ya. Jadi selain untuk
memantau pembelajaran di sekolahnya ya, beliau juga harus bisa menyampaikan kepada salah satunya, tidak harus langsung ke pemerintah tetapi melalui pengawas sekolah gitu ya. Jadi bagaimana keterlaksanaan 8 standar pendidikan gitu yang ada di sekolahnya, bagaimana apa yang kurang gitu ya, itu bisa disampaikan melalui supervisor ya atau pengawas sekolah. Nah, kemudian usaha apa yang dilakukan kepala sekolah ya tentunya beragam ya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya, kepala sekolah saya itu membekalkan kami ya tentang leadership ya, kepemimpinan, kemudian banyak hal sih yang itu sangat terasa gitu ya ketika kita misalnya di perkuliahan gitu. Jadi kita harus menjadi yang dominan. Jadi jangan sampai, beliau selalu berpesan bahwa kita harus menjadi yang dominan gitu. Jangan sampai kalau misalkan dari 10 kita jadi urutan 10 tidak, tetapi kita harus di urutan nomor 1. Jadi beliau itu sangat apa ya? Makanya alumninya juga ya banyak yang alhamdulillah sudah berhasil meskipun bukan di berbagai bidang ya. Tentunya tidak harus karena lulusan pesantren, tidak harus juga di agamanya saja. Kemudian apalagi ya? Tadi pertanyaan Pinkan juga sudah dijawab ya. Ada aturan terbaru tentang bagaimana proses supervisi di sekolah. Oke. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa kita pelajari, kita diskusikan untuk hari ini. Terima kasih kepada kelompok 2 ya atas materi yang disampaikan. Nah, mungkin untuk kedepannya di kelompok 3 waktunya ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai moderator ya sudah menentukan waktunya 30 menit, nah jadi maksimalkan dengan baik. Jadi kalau misalkan nanti dalam perjalannya waktunya sudah habis atau tinggal berapa menit gitu ya, terus ada pertanyaan yang masuk, silakan ditolak, nggak apa-apa. Mohon maaf gitu ya. Nah, kemudian juga untuk diskusi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga jangan terlalu lama supaya ada beberapa kesempatan yang lain untuk temannya bertanya gitu ya. Oke, untuk presensinya ini ada berapa orang ya semuanya ya? Saya nggak hafal soalnya. Di room ini hanya ada 25 orang, Bu, yang seharusnya tuh 27 orang di kelas A1 ini. Oh, berarti sudah masuk semuanya ya? 2 orang nggak masuk, Bu. Siapa? Izin, Bu. Boleh. Itu tadi Miranda katanya terkeluar, Bu. Maksudnya yang dari awal tidak ada. Hadir semua kayaknya, Bu. Hadir semua ya? Tadi sempat 27, kemudian 26 ada yang keluar masuk mungkin jaringannya ya. Jadi nanti saya presentasikan manual untuk hadir semuanya ya. Atau ada yang tidak hadir? Tadi siapa? Hadir semua? Nah, Teotimus juga kayaknya jaringannya susah ya? Ya, Bu. Hadir semua, Bu, untuk hari ini, Bu. Hadir semua ya, oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk kedepannya supaya kita bisa efektif waktunya. Ya, jadi tidak terlalu menunggu lama gitu ya untuk diskusinya, diam gitu kan. Nah, makanya saya batasi 30 menit. 30 menit itu sudah presentasi dan sesi tanya jawabnya gitu. Ya. Nah, tidak harus dari kelompoknya juga yang menjawab. Mungkin ada teman-teman yang lain dari kelompok lain yang bisa menanggapi juga dipersilahkan. Ya, karena ini kan
Sudah direkam ya, nanti terekam semuanya. Yang bertanya, siapa yang menjawab, siapa yang menanggapi gitu. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya ya, yang sudah bertanya, kemudian presentasi dan lain sebagainya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Ya, untuk presentasi kelompok 3 silahkan disiapkan materinya dan PPT-nya. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.